Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, secara khusus kepada akhwat, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan dalam kehidupan, kelancaran dalam urusan dan dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, kemudian banyak amalan kebaikannya. Itu merupakan di antara tanda manusia yang terbaik. Wa syarrun nas, sedangkan manusia yang terburuk, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya dan banyak keburukannya. Tentu di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah kisah yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan di antara salah satu tajuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu agar rezeki lancar dan halal, karena itu merupakan di antara poin yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan. Salah satunya adalah cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang telah mengkhidmatkan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berada di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal di hari Senin, dan Nabi meninggalkan Madinah, meninggalkan dunia juga di hari Senin, juga di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya genap 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pula lah sahabat Anas bin Malik menjadi pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim. Ketika datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarganya Ummu Sulaim agar diberikan kemudahan, keberkahan. Kemudian dikala itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Ya Rasulullah, pembantu kecilmu. Maknanya doakan pembantu kecilmu, yaitu Anas bin Malik. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 4 perkara untuk Anas bin Malik. Yang pertama, untuk diperbanyak rezeki hartanya. Yang kedua, diperbanyak keturunannya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Yang keempat, diampunkan dosanya. Lengkap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang itulah yang dicari oleh manusia dalam kehidupan dunia. Yang pertama yang mereka cari adalah rezeki. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, anak dan keturunan. Yang keempat, dosanya diampunkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Ummu Sulaim? Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Anas bin Malik, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, dipanjangkan umurnya, kemudian diampunkan dosanya. Sehingga kalimat yang diajarkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik menjadi tolak ukur doa kaum muslimin kalau sekiranya mereka ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah muncul sebuah kalimat
Doa Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku. Kemudian wa tawwil umri, panjangkan umurku, waghfir zambi, ampunkan dosaku. Ini merupakan di antara salah satu doa terbaik ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan keturunanku, berikan keberkahan dalam harta dan keturunan. Karena kita tidak boleh hanya meminta rezeki kepada Allah, tidak boleh. Bisa jadi rezeki itu yang akan mencelakakan. Tapi kita meminta rezeki yang mendatangkan keberkahan. Maka itulah doa Nabi SAW kepada sahabat Anas bin Malik, sehingga siapapun di antara kaum muslimin, kaum muslimat, semua manusia, kalau mereka ingin berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka doanya berbunyi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Baik. Untuk ibu-ibu ada yang sudah hafal doanya? Belum atau sudah? Berarti kalau belum kita selesai sampai di sini saja ya. Baik. Baik, kita ulang lagi. Allahumma aksir. Aksir itu artinya perbanyaklah. Allahumma aksir mali, hartaku. Wa waladi, keturunanku, anak dan keturunanku. Wa barik li fima a'taitani. Berikan keberkahan dalam harta yang kau berikan. Berikan keturunan yang engkau amanahkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri. Ya Allah, panjangkan umurku. Waghfir zambi, ampunkan dosaku. Memang ada riwayat yang lain yang berbunyi ikhwatul Islam, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil umri ala ta'atika waghfir zambi. Terlepas daripada itu semua, poin yang terpenting itu adalah poin yang pertama. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Sudah hafal? Kalau belum hafal, kita tidak lanjutkan. Karena ini merupakan di antara poin penting ya. Karena ini adalah muqaddimah dalam pembahasan yang akan kita angkat. Yaitu agar rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan. Dan tentu tidak ada jalan yang terbaik dalam meminta rezeki kecuali kepada zat yang telah memberikan atau zat yang maha memberi rezeki. Maka di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq. Dan yang kedua adalah Ar-Raziq. Kalau ada di layar, ini merupakan di antara dua kalimat. Yang pertama Ar-Razzaq, yaitu zat yang Ar-Razzaq. Razzaq itu kaedah dalam bahasa Arab Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada bahasa tersebut syaddu atau tasydid atau syiddah di dalamnya, maka itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Salah satunya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu sifat dan nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ada syiddah di dalam kalimat tersebut, Ar-Razzaq. Artinya zat yang maha memberikan rezeki. Maknanya tidak akan pernah berkurang sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun yang diminta. Makanya boleh tidak kita meminta rezeki kepada Allah? Silakan, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan di antara doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik adalah orang kaya dari kalangan Ansor, orang yang paling kaya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak keturunannya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Ada yang menyebutkan 103 tahun. Jadi semua yang ada pada Anas bin Malik itu adalah berkat daripada doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita ingin demikian. Ingin umur panjang, ingin rezeki, ingin keturunan.
Maka Nabi SAW sudah mengajarkan doa yang terbaik. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir dzambi. Taib, ada yang sudah hafal di antara ibu-ibu? Kalau yang bapak-bapak semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang hafal? Siapa yang hafal silakan ambil mic-nya kemudian bacakan doanya. Ada yang sudah hafal? Panitia di atas ada ya? Silakan. Baik, ada? Senang tertarik, barakallahu fiik. Baik, sudah sampai? Silakan kepada yang sudah hafal, silakan coba dites. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa firli zambi. Artinya, ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah keturunanku serta perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosaku. ada yang tertinggal artinya? Ada yang tertinggal? Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan. Taib, harta saja, anak nggak diberikan keberkahan. Taib, ulang lagi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan dan perbanyaklah keturunanku dengan keberkahan dan perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosa-dosaku. Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fiik. Taib, nanti panitia jangan lupa ya, nanti hadiahnya. Taib. Kita lanjutkan. Jadi itu merupakan di antara yang harus kita ketahui dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa di antara salah satu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Anas bin Malik, dan itu terbukti dan terwujud dalam kehidupan Anas bin Malik itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan kalangan Ansar, karena memang Anas bin Malik ini berasal dari Ansar. Kalangan Ansar yang paling banyak hartanya adalah Anas bin Malik, yang paling banyak anak dan keturunannya juga Anas bin Malik. Bahkan disebutkan anak keturunan Anas bin Malik itu lebih daripada 300 orang. Ada yang menyebutkan 100 orang. Karena kalau banyak anak dan keturunan, banyak pula yang akan mendoakan diri kita. Banyak pula yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang dan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Maka sesuai dengan hadis yang tadi telah kita sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah manusia yang terbaik.
Dan di antara salah satu kebaikan yang bisa dimanfaatkan ikhwatul Islam adalah dengan harta. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus ingat dulu, rezeki itu mencakup semuanya. Jangan pernah kita bayangkan rezeki itu hanyalah berupa materi, harta, uang, itu hanya bagian daripada sedikit rezeki. Rezeki itu bisa secara zahir, bisa juga secara batin. Rezeki itu bisa juga secara khusus, bisa juga secara umum. Rezeki itu bisa jadi anak yang saleh. Anak itu juga rezeki dari Allah. Suami yang saleh itu adalah rezeki dari Allah. Istri yang salehah itu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rumah yang baik itu rezeki dari Allah. Iman dan Islam itu rezeki dari Allah. Artinya bahwa rezeki itu tidak hanya mencakup dalam satu titik. Rezeki itu mencakup semuanya. Apabila kita merasa rezeki itu mencakup semuanya, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia. Makanya standar kaya dalam agama ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Ini adalah tanda orang yang kaya. Agar kita tahu apa itu rezeki. Rezeki itu tidak hanya tertuju pada satu harta saja atau uang saja. Nabi SAW menyebutkan manusia yang paling kaya di dunia. Standar dalam agama. Agar kita tahu ternyata tidak ada yang miskin. Ternyata tidak ada yang miskin. Di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada di antara mereka yang miskin. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah kalimat, mungkin kalau ada layar bisa dilihat di dalam layar ya. Laisal ghina an kasratil arad. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah untuk menjadi orang kaya itu senang. Baginda Rasulullah SAW memberikan standar orang kaya itu ada 3. Yang pertama, barang siapa yang bisa terbangun di pagi harinya dalam keadaan sehat. Siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Kemudian, siapapun yang bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan ada makanan paginya, sarapan paginya, dan bisa dia makan, maka itu adalah faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Maka dunia dibukakan untuknya. Apa artinya? Berarti orang kaya itu hanya 3 sifatnya. Yang pertama, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Makanya sesekali kita melihat orang di rumah sakit, hospital, ada orang bangun pagi, siap-siap mau operasi, mau cuci darah, mau bersihkan ini, mau melakukan tindakan ini. Sedangkan kita setiap pagi, kita bangun dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan tawaran, bagaimana kiranya kamu bangun di pagi hari, diberikan kepadamu uang 5 miliar, tapi dengan syarat, kamu tidak bisa mendengar lagi. Siapa di antara kita yang mau? Begitu juga misalnya ada tawaran, ada di antara kalian yang bangun di pagi hari, diberikan kepadanya uang 10 miliar, dengan syarat, dia pagi harinya tidak lagi bisa melihat. Tentu tidak ada di antara kita yang mau menukar. Agar kita tahu ternyata nikmat bangun di pagi hari sehat itu adalah nikmat yang terbaik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, itu nikmat yang terbaik. Makanya nikmat rezeki itu tidak tertuju kepada harta benda saja. Dan itu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kita yang lupa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itulah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya jauh-jauh hari Nabi SAW sudah menyebutkannya. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi harinya dalam keadaan sehat, kemudian bangun di pagi harinya dalam keadaan nyaman. Alhamdulillah dikala kita bangun di pagi hari, tidak ada hutang, atau kita dalam keadaan berada dalam kenyamanan, itu adalah orang yang paling kaya. Kemudian indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ia punya makanan cukup untuk hari itu. Kalau 3 sifat ini ada pada dirinya, maka ia sudah terhitung sebagai orang yang kaya. Kenapa demikian? Kalau kita sehat, bisa bekerja. Kalau kita nyaman, bisa bekerja. Kalau kita ada makanan pagi, sarapan, bisa ada kekuatan untuk bekerja.
maka itulah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha." Orang yang diberikan 3 ini seolah-olah ia punya dunia dan seisinya. Maknanya dia bebas bekerja, dia bisa makan, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya tertuju kepada harta. Anak-anak itu adalah rezeki, dan rezeki yang sesungguhnya itu adalah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ubudiyah, Islam itu adalah rezeki yang senantiasa dilalaikan. Kenapa kita mengatakan rezeki? Karena banyak orang yang menggadaikan iman dan Islamnya hanya untuk mencari dunia. Yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Yabi'u dinahu bi 'aradin minad dunya. Banyak di antara manusia yang lupa bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikala mereka lupa, mereka dengan mudah menjual agamanya demi dunia. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya atau tidak lagi kenal dengan yang halal dan yang haram. Padahal rezeki yang sesungguhnya adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita mengetahui, sekarang kita tertuju kepada masalah rezeki. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam surah Al-Anfal. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah. Kemudian setelah ayat ini Allah menyebutkan apa penyebab seseorang itu berkhianat. Khianat kepada Allah mungkin bisa dihindarkan. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa kita obati. Dan khianat yang terbanyak itu adalah khianat terhadap amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketahuilah anak kalian, keluarga kalian, harta kalian itu adalah fitnah. Artinya yang biasa menyebabkan seseorang mengkhianati amanah adalah keluarga, anak, harta. Itu yang biasa menyebabkan seseorang tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Salah satunya adalah keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innama amwalukum wa azwajukum. Sesungguhnya harta kalian dan istri-istri kalian. Seorang wanita, mereka punya andil dalam rumah tangga. Dan pekerjaan wanita dengan lelaki itu pekerjaan yang tidak sama. Kalau lelaki, wanita juga bekerja, ibu-ibu juga bekerja. Dan mereka punya andil yang luar biasa dalam mendatangkan rezeki kepada suaminya. Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami durhaka kepada amanah, mereka berkhianat kepada amanah, mereka tidak mengetahui lagi mana yang halal dan mana yang haram, karena tuntutan daripada keluarga. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, seorang istri mereka harus tahu, seorang wanita harus tahu apa yang harus mereka lakukan kepada suaminya. Wanita bukan tidak bekerja, pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan mereka itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mereka itu adalah mengingatkan keluarganya. Makanya ada salah seorang wanita dulu, setiap kali suaminya pergi bekerja, maka dia akan mengantarkan suaminya ke pintu rumah. Kemudian dikala suaminya ingin berangkat bekerja, maka ia pun mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah kami sabar dengan kelaparan, akan tetapi kami tidak sabar atau tidak tahan dengan api neraka. Apa makna daripada kalimat ini? Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami mencari pekerjaan yang bahkan yang di luar daripada konteks yang diajarkan oleh agama, karena tuntutan keluarga, karena istri, karena anak.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan istri, anak itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya dalam bahasa Indonesianya godaan, cabaran. Karena itulah yang biasanya menyebabkan seorang lelaki salah dalam mencari pekerjaan atau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Makanya wanita bukan berarti tidak bekerja. Pekerjaan wanita adalah mengingatkan suaminya. Dan pekerjaan wanita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi kita menyebutkan dulu apabila ada seorang suami mereka bekerja, maka wanita atau istri mengatakan, wahai suamiku, kami tahan tidak makan, tapi kami tidak tahan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau demikian keadaannya, maka tentu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena urusan rezeki harus kita tahu, Allah tidak pernah mengikat rezeki dengan pekerjaan. Makanya ada salah satu kalimat yang sangat indah dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Kemudian tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena sesungguhnya masalah rezeki tidak akan ada satupun yang meninggal kecuali Allah akan cukupkan rezekinya. Makanya masalah rezeki itu bukan masalah seorang hamba. Dan rezeki itu tidak pernah ada urusannya dengan kerja, tidak pernah. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran lebih daripada 123 tempat. Allah berbicara tentang rezeki tidak pernah diikat dengan kerja. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang banyak pekerjaannya banyak rezekinya. Siapa yang lelah bekerja banyak rezekinya, tidak. Tapi rezeki itu diikat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diikat kepada Allah, berarti kita harus meminta kepada Allah. Banyak kita perhatikan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, secara rezeki mungkin sedikit. Banyak orang yang pekerjaannya mungkin tidak terlalu lama, tapi Allah bukakan untuknya pintu rezeki. Agar kita tahu, rezeki tidak pernah diukur dengan kerja. Rezeki itu digantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena tidak ada satupun yang meninggal kecuali rezekinya sudah lengkap. Ada salah satu kisah yang menarik di sini. Ada salah seorang dulu ya, dia dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian, dikala dia terjatuh, ditolong oleh kawan-kawan dan tetangganya. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dia selamat, maka tetangganya bercerita, kenapa kamu tadi bisa jatuh dan yang semisalnya, sambil memberikan segelas air. Kemudian orang ini, sebelum dia jawab, dia minum dulu. Dan izinkan saya minum dulu. Baik, jadi dia minum. Setelah dia minum, ingin menjelaskan kenapa dia jatuh. Dia jatuh lagi. Jatuh yang pertama masih hidup. Jatuh yang kedua meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena rezekinya belum sempurna. Tinggal satu gelas air. Dan Allah tidak mau mewafatkan dia sampai menyempurnakan rezekinya. Rezeki dia tinggal satu gelas air. Ketika sudah sempurna satu gelas air, maka baru dia meninggal. Padahal sama-sama jatuh. Yang pertama jatuh, yang kedua juga jatuh. Jatuh yang pertama tidak meninggal, jatuh yang kedua meninggal. Agar kita tahu, tidak ada yang meninggal kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Karena rezeki itu kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia bekerja, berusaha, berdoa. Makanya tadi kita menyebutkan urusan rezeki tidak pernah diikat kepada Allah Subhanahu, tidak pernah diikat kepada hamba dan kerja, tapi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita sudah menanamkan kalimat ini, maka di saat itulah kita akan menjadi orang yang tenang, yang nyaman. Mau dipaksakan, rezeki kita akan seperti itu juga. Makanya dari sini terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kita sedikit bercerita ya. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah.
meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berarti berapa umur Imam Malik? Ya ibu-ibu? 35 atau 37? Berapa umur Imam Malik? Lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179 Hijriah. Berapa umurnya? Kayaknya ibu-ibu tidak ada yang jadi pedagang ya. Itu pun tak tahu. Berapa? Ibu-ibu ya. Karena pengajiannya untuk ibu-ibu. Yang bapak-bapak mendengarkan saja. Taib, barakallahu fiik. 86 kata bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Taib. Imam Syafi'i lahir pada tahun 50, meninggal pada tahun 204. Nah, Imam Syafi'i ini lebih mudah untuk kita mengetahuinya. Artinya, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah berapa umurnya? Karena di sini nanti ada makna yang akan kita sampaikan. Dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berapa umurnya? Berapa ibu-ibu? Macamnya ibu-ibu tidur semua ya. Berapa umurnya? Imam Malik lahir pada tahun 93. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Berarti dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berumur? Berapa ibu-ibu? 87. 57. Artinya jarak antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i jauh. Jarak antara Imam Malik dan Imam Syafi'i jauh. Artinya dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah 57. 57 itu bukan angka yang sedikit lagi. Itu baru lahirnya, belum lagi Imam Syafi'i belajar. Anggaplah Imam Syafi'i umurnya misalnya belajar 20 tahun, tambah lagi berarti Imam Malik sudah berumur 57, 67, sudah 77 tahun. Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu, terjadilah perdebatan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, masalah rezeki. Perhatikan baik-baik, perdebatan yang sangat luar biasa maknanya. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Kemudian Imam Syafi'i mendebat gurunya. Wahai gurunda, tak mungkin rezeki itu datang tanpa usaha. Kalau kita tidak berusaha, macam mana rezeki itu akan datang? Taib, kira-kira dari dua perdebatan ini, mana yang betul? Guru atau murid? Guru atau murid? Betul nih, murid betul. Jadi murid durhaka. Mana yang betul? Imam Malik mengatakan rezeki itu akan datang sendiri. Imam Syafi'i menyebutkan, wahai gurunda, tidak demikian. Macam mana rezeki itu akan datang kalau kita tidak berusaha? Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang jual anggur atau ada yang menawarkan anggur. Maka di saat itulah Imam Syafi'i mengambil anggurnya. Kemudian dikala diambil, dibawa kepada gurunya. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Wahai gurunda, wahai guru saya, kalau saya tidak mengambil anggur ini, apakah mungkin anggur ini bisa datang sendiri? Berarti siapa yang betul? Apa jawaban Imam Malik? Coba tengok, saya duduk saja di sini, anggurnya datang sendiri. Jadi siapa yang betul? Langsung berubah fatwa. Tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik. Jadi siapa yang betul? Jadi guru itu jangan dilawan-lawan. Bisa dipahami ya? Dan itu kaedah yang luar biasa. Kita tidak menafikan kedua-duanya betul. Tapi coba perhatikan, ini adalah makna yang terindah dalam masalah rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tanpa usaha tak mungkin datang. Imam Malik mengatakan dia datang sendiri. Tentu ada pendapat masing-masing.
Bukan berarti tidak bekerja, tapi dalam cerita antara guru dan murid ini ikhwatul Islam agar kita tahu bahwa rezeki itu usaha hanyalah sekedar penyebab sahaja. Tapi datang rezeki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala zat yang menyempurnakan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu dia pernah bertanya kepada semut. Semut, berapa makanan yang kalian perlukan dalam 1 tahun? Apa jawaban semut ini? Kami perlu makanan dalam 1 tahun untuk 1 orang 3 butir gandum sahaja. 3 butir gandum sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Sulaiman mengambil seekor semut, kemudian diletakkan di dalam sebuah tempat, dikurung, diletakkan di dalam kaca, dibuat tempat lubang khusus, kemudian dimasukkan di dalamnya 3 butir gandum. Karena tadi yang mengatakan bahwa dia hanya memerlukan 3 butir gandum dalam 1 tahun. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Dikala ditinggalkan, 1 tahun berikutnya, Nabi Sulaiman menjenguk semut tadi. Kemudian dilihat, ternyata makanan yang ada di dalamnya tinggal 1,5. Semut itu hanya menghabiskan 1,5. Maka Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah dulu kalian mengatakan kami menghabiskan dalam 1 tahun itu 3 butir? Kenapa yang kamu habiskan 1,5 butir? Apa jawaban semut tersebut ikhwatul Islam? Wahai Nabiullah, wahai Nabi Sulaiman, dulu ketika aku bebas, aku menghabiskan 3 butir dalam 1 tahun dan aku bebas. Sekarang aku dikurung. Kalau aku habiskan 3 butir, aku khawatir kalau kamu lupa aku berada di dalam tempat ini. Kemudian kalau aku habiskan dalam 1 tahun, bagaimana tahun berikutnya kalau kamu lupa? Apa makanan yang aku punya? Dari situlah kita mengetahui ikhwatul Islam, Allah tidak akan pernah melupakan hambanya, tidak akan pernah. Masalah rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Sedangkan manusia bisa jadi lupa, bisa jadi tidak. Seolah-olah semut mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman lupa dan semut itu menghabiskan 3 butir, nanti ia akan mati tak ada makanan. Karena manusia bisa lupa. Seolah-olah semut mengajarkan, bergantunglah selalu kepada Allah. Urusan rezeki minta kepada Allah, selalu. Maka di antara salah satunya doa yang tadi kita ajarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim apabila mereka selalu menggantungkan kepada Allah, maka akan dijadikan kerja itu sebagai sebab, tapi hati mereka selalu kepada Allah, maka akan membuat mereka tenang dalam beribadah, membuat mereka nyaman dalam urusan rezeki. Diberikan rezeki alhamdulillah, tidak diberikan pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, cari rezeki yang halal. Maknanya bertakwa kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal. Karena tidak seorang pun manusia yang meninggal kecuali rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa in abta'a anha fattaqullah. Kalau rezekinya terhalangi, lambat datangnya, tetap bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Kemudian ambil yang baik-baik saja, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena rezeki tidak pernah diikatkan dengan usaha. Maka di antara dalam pembahasan kali ini kita akan sebutkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa rezeki diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ini merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan semua kita hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pernah kita sampaikan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali untuk beribadah. Ayat ini adalah ayat yang ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah menginginkan rezeki, makanan dari hamba. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ayat ini Allah menyampaikan, ibadah itu adalah salah satu yang memudahkan kalian mendapatkan rezeki.
Dan rezeki itu ikhwatul Islam, kita harus ingat, tidak diukur dari banyak atau sedikit, tapi diukur dari keberkahan yang didapatkan. Kami punya kawan, ini cerita mungkin 10 tahun yang silam ya. Dia dulu bekerja belasan juta dapat 1 bulan. Tapi hutang di mana-mana. Masalah tidak pernah selesai. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk misalnya sudah rajin sholat berjamaah, kemudian tidak lagi melakukan perkara-perkara yang haram, rezeki dia mungkin 4 juta atau 5 juta 1 bulan. Yang darinya tadi belasan juta, sekarang menjadi 4 juta, 5 juta. Tapi dia mengatakan, Ustaz, walaupun rezeki saya 4 atau 5 juta, tapi saya tenang, hutang tidak ada. Berkah, itulah disebut dengan berkah. Berkah itu ikhwatul Islam. Berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Itu disebut dengan berkah. Makanya di dalam agama Islam tidak meminta kita untuk meminta rezeki, tapi minta rezeki dan berkah. Kenapa demikian? Kita harus ingat. Salah satu kisah yang terindah, kisah tentang 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit rambut. Jadi rambutnya itu tak mau tumbuh. Kemudian tiba-tiba malaikat datang. Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Orang ini tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Maka orang ini mengatakan, aku ingin memiliki rambut yang indah, agar orang tidak menghina diriku. Kemudian malaikat mengusap kepalanya, mendoakan dirinya, semoga Allah berikan rambut yang indah. Kemudian Allah berikan kepadanya rambut yang indah. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Malaikat kembali menawarkan, wahai fulan, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin onta. Maka diberikan kepadanya 1 ekor onta yang bunting. Dan malaikat mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan dalam ontamu. Kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga pada akhirnya orang ini memiliki perawakan yang indah, rambut yang indah, ontanya di antara 2 bukit, saking banyaknya jumlah onta yang ia miliki, menjadi kaya raya. Kemudian ada lagi orang yang kedua, yang memiliki penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian datang malaikat bertanya kepada dirinya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin kulitku bersih, agar orang tidak jauh dari diriku, tidak menghinakan diriku. Maka malaikat mengusap kulitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, apa kata malaikat tersebut? Harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin lembu, kerbau, atau onta. Diberikan kepadanya 1 ekor lembu atau kerbau yang memiliki anak atau yang bunting. Kemudian malaikat mendoakan dirinya, semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu. Sehingga pada akhirnya orang ini memiliki harta lembu di antara 2 bukit. Di antara 2 bukit, maknanya ada 2 bukit, di antaranya semuanya lembu kepunyaan dia. Tidak terhitung jumlahnya. Kemudian ikhwatul Islam datang kepada orang yang ketiga. Orang ketiga ini buta. Kemudian malaikat bertanya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Apa jawaban orang buta ini? Aku ingin agar kembali bisa melihat. Maka malaikat memegang matanya, mendoakan dirinya. Pada akhirnya dia bisa melihat. Kemudian malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, harta yang aku inginkan adalah kambing. Maka diberikan kepadanya 1 ekor kambing yang bunting. Malaikat doakan sehingga pada akhirnya semua atau ketiga orang ini menjadi orang yang paling kaya raya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi ikhwatul Islam? Malaikat seketika mereka sudah kaya raya dalam beberapa waktu lamanya. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama dalam bentuk orang tidak punya rambut. Kemudian dikala ia datang, seolah-olah dia sedang musafir, memerlukan. Kemudian dia datang kepada orang yang pertama, wahai fulan, aku ini seorang musafir. Aku ini tidak punya harta. Berikan kepadaku 1 ekor onta saja untuk melanjutkan perjalanan, atau untuk aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik, atau aku ingin melanjutkan kehidupan. Apa jawaban orang ini? Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal dia punya onta di antara 2 bukit, yang diminta cuma 1.
Maka dia mengatakan, al-huququ katsirah. Permintaan kamu banyak dan aku punya tanggung jawab. Belum lagi anak, belum lagi istri, belum lagi ini. Kemudian malaikat ini kembali ingatkan dia, wahai fulan, bukankah dulu kamu orang miskin? Bukankah dulu kamu orang yang juga tidak punya rambut? Berikan kepadaku satu saja. Kamu kan orang yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata orang ini? Waristuhu min kabirin an kabir min kabir. Wahai fulan, karena orang ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat yang dulu pernah datang kepadanya, tapi bentuknya lain. Aku mendapatkan harta ini, aku wariskan dari nenek moyang, karena usaha, karena kerja. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, wa in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti sedia kala. Maka pada waktu itu juga ikhwatul Islam, semua harta yang ia punya habis, mati. Kemudian dia kembali, yang rambutnya indah, yang rambutnya bagus, kembali hilang semuanya. Kenapa demikian? Dusta. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita tahu, di antara salah satu bentuknya adalah doa Sayyidul Istighfar. Hafal kita Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udzubika min syarri ma sana'at. Apa sambungannya? Apa arti abu'u laka bi ni'matika alai? Abu'u laka bi ni'matika alai. Ya Allah, sesungguhnya aku mengakui semua nikmat yang kau berikan. Dan itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Apa makna menceritakan nikmat Allah? Apa makna menceritakan nikmat Allah? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Menceritakan nikmat Allah itu ikhwatul Islam bukan pamer. Dan itulah di antara salah satu kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatagha." Sekali-kali tidak, ketahuilah, manusia itu akan bagau. Mereka akan melampau. Mereka akan sombong. Mereka akan melakukan sesuatu di luar daripada ketentuan normal manusia. Kapan mereka melakukan perkara seperti ini? Sambungan ayatnya. Ar-ra'ahus taghna, ketika mereka melihat diri mereka kaya. Kira-kira saya contohkan, analogikan. Ada orang yang berbadan kekar, kuat. Kira-kira mereka kalau keluar rumah mau pakai baju atau tidak? Biasanya kan pakai baju-baju yang ketat, pakai baju yang separoh. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau badan dia kekar. Ada orang yang diberikan paras cantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha memperlihatkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain, dan disitulah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil, karena nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Dan ini untuk kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang sering bermain media sosial. Biasanya yang sering bermain media sosial itu laki-laki atau perempuan? Mengaku ya. Itulah di antara salah satunya. Wa abu'u bizambi, aku mengakui kesalahan yang aku lakukan. Iya kan, Sayyidul Istighfar? Wa abu'u bizambi. Punya nikmat, punya suami, jangan dipamerkan kepada orang lain. Alhamdulillah kami pergi bersantai bersama suami. Enggak usah, nikmat untuk dinikmati, bukan untuk disampaikan kepada orang semuanya. Karena ketika kita punya nikmat, tidak semua orang suka kalau kita punya nikmat. Apalagi kepada ibu-ibu yang wanita. Kan biasa kan, beli emas, alhamdulillah bisa beli emas 10 kilo misalnya. Contoh, dia tidak foto yang lain, dia foto emasnya. Jangan kita anggap semua orang suka kepada apa yang kita punya, jangan. Dan di antara salah satu penyebab yang menghilangkan rezeki
adalah dikala kita berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada Allah. Makanya dalam hadis ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Karena di dalam kalimat itu ada Abu'u bi ni'matika alai. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Apalagi ibu-ibu. Semua nikmat punya anak. Misalnya anak yang pintar. Halo, alhamdulillah anak saya sekarang sedang belajar, sedang ini. Tidak usah. Sama kita zalim kepada anak namanya. Bisa jadi nanti dicabut gara-gara kita. Karena nikmat itu bukan untuk diceritakan kepada semuanya. Tidak semua orang suka. Nikmat itu untuk dinikmati. Kalaupun kita bercerita, ceritakan kepada orang yang kita sukai. Jangan ceritakan di media sosial. Jangan ceritakan di pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu, saya sekarang punya misalnya anak yang sudah ini, sudah itu. Tidak usah demikian, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai. Aku punya rumah seperti ini, kemudian alhamdulillah kemarin marmernya terbuat berasal dari sana, dibuat dari sini, ada mobil seperti ini, tidak usah. Makanya kalau ingin bercerita, ceritakan kepada orang yang kita cintai. Karena misalnya kalau kita punya rumah bagus, atau punya anak yang baik, yang hafal Quran. Kemudian kita sampaikan kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara-saudari, abang, kakak, ayah, ibu. Alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran. Kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah, semoga jadi anak soleh. Semoga menjadi anak yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kita ceritakan, wahai ayah, wahai ibu, alhamdulillah kami bisa beli tanah, bisa buat rumah, bisa beli kereta, bisa beli mobil. Apa jawaban ayah dan ibu kita? Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu nak. Tapi kalau kita ceritakan kepada teman-teman yang lain, apa jawabannya? Ini kayaknya korupsi nih. Korupsinya banyak nih. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bercerita bukan kepada orang lain. Yang pertama bercerita kepada diri sendiri. Bercerita kepada Allah. Apa makna bercerita kepada Allah? Yang tadi Sayyidul Istighfar. Maka kalimat ini disebut dengan Sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin dari segala istighfar. Karena di dalamnya ada kalimat Abu'u laka bi ni'matika alai. Makanya di antara salah satu bentuk doa, sebutkan semua nikmat yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu aku miskin, Engkau berikan rezeki. Aku dulu tidak punya suami, Engkau berikan suami yang terbaik, yang saleh, yang sayang kepada diriku. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami rumah setelah selama ini kami mengontrak, contoh misalnya. Sebutkan semuanya. Dan jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri. Sama dengan kisah ini. Dikala malaikat datang dalam bentuk yang serupa, sama dengan bentuk dia dulu. Dia pun mengatakan, aku mendapatkan harta yang banyak ini karena usaha, karena kerja, dari warisan. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan seperti zaman dahulu kala. Hilang semua hartanya, hilang. Kemudian rambutnya yang begitu indah, langsung menjadi berubah-berubah seperti zaman dahulu kala. Makanya Allah menyebutkan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampau kalau melihat atau kalau dirinya diberikan kelebihan. Jadi salah satu yang menyebabkan kita zalim, jahat itu karena ada kelebihan harta, kelebihan kekuatan, kelebihan pangkat, kelebihan semuanya. Makanya Allah mengingatkan dikala ada orang berlebih, kemudian di saat itu dia tawadu, dia rendah diri, maka itu adalah orang yang mulia. Baik. Kemudian malaikat ini datang lagi kepada orang yang kedua. Orang yang kedua ini memiliki kerbau lembu yang banyak sangat. Kemudian malaikat ini datang dalam keadaan kena penyakit kusta. Seperti dia dulu kala. Kemudian dia seolah-olah sedang melakukan safar. Dia pun datang, wahai fulan, aku sedang melakukan perjalanan. Aku minta tolong berikan kepadaku 1 ekor lembu saja. Apa kata orang ini? Jawabannya sama. Al-huququ katsirah. Aku punya tanggung jawab banyak. Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal yang ia minta cuma 1 ekor lembu. Dan dia memiliki lembu di antara 2 bukit. Yang diminta 1. Kemudian di saat itulah ikhwatal Islam, dia pun mengingatkan, bukankah dulu kamu adalah orang yang kena penyakit, kemudian Allah berikan kesembuhan, kamu dulu orang miskin, diberikan kekayaan. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ini aku dapatkan hasil keringat kerja, warisan. Maka malaikat juga mengatakan, in kunta kadziba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti dulu.
Hilang semua kerbaunya, mati. Dia kembali terkena penyakit kulit. Selesai, habis cerita. Kemudian datang kepada yang ketiga. Dikala dia datang malaikat ini datang dalam keadaan buta. Dikala malaikat ini datang dalam keadaan buta, melakukan safar, dia pun datang kepada orang ini, wahai fulan, aku buta. Seolah-olah mengingatkan bagaimana dulu dia. Karena bisa jadi ada orang yang minta tolong kepada kita, ikhwatul Islam. Bisa jadi kita dulu juga sama. Kemudian dikala malaikat ini datang, wahai fulan, aku sedang melakukan safar, aku buta, berikan kepadaku 1 ekor kambing saja. Nah, apa kata orang buta ini? Di saat itulah dia mengatakan, wahai saudaraku, aku dulu sama dengan dirimu. Aku dulu juga buta. Inilah maknanya. Abu ulaka bi ni'matika alai. Ceritakan nikmat untuk kita bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat lama. Aku juga dulu buta. Aku miskin. Aku dijauhi oleh orang lain. Aku tidak punya teman. Aku tidak punya keluarga. Allah kembali memberikan penglihatan. Allah berikan kepadaku rezeki. Sekarang wahai saudaraku, apapun yang kamu minta, ambil. Silakan, aku tidak akan pernah melarangmu. Ambil berapa yang kamu suka. Apa kata malaikat? Amsik malak fa inna mabtulitum. Wahai saudaraku, peganglah hartamu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu. Tambah lagi hartanya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kalian bertiga itu sedang diuji. Saudaramu, 2 saudaramu gagal. Seolah-olah dalam hadis ini menyebutkan 2/3 orang kaya itu gagal bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Gagal. Dan yang bersyukur itu hanya 1/3 saja. 3 cerita ini, 2 gagal, 1 bersyukur. Allah, Nabi ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Kemudian amsik malak, peganglah hartamu. Kemudian pada akhirnya dia pun menjadi orang yang tetap bisa melihat dan memiliki harta yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara salah satu yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah urusan harta. Karena harta tidak pernah diikat dengan kerja. Harta diikat dengan yang pertama adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jangan pernah kita beranggapan beribadah akan membuat rezeki kita akan dihalangi. Tidak, semakin beribadah semakin dilancarkan rezeki. Dilancarkan rezeki itu bisa jadi jumlahnya, bisa jadi keberkahannya. Jadi jangan pernah dijadikan tolak ukur itu banyak, tapi yang penting itu adalah keberkahan yang Allah berikan, ketenangan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk orang yang bersyukur kepada Allah, semakin banyak rezekinya, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rezekinya, semakin memudahkan dia beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di antara hukuman terberat dari Allah kepada seorang hamba, ketika Allah tidak mau melihat hamba tersebut beribadah kepadanya. Ketika kita sudah mulai lalai salat, lalai baca Quran, lalai berzikir, lalai bersedekah, tidak mau berbuat baik, ketahuilah lalainya kita dari ibadah itu hukuman dari Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan sudah mulai menguasai mereka. Buktinya mereka lupa beribadah kepada Allah. Kalau kita lupa beribadah kepada Allah, maka itu adalah di antara salah satu hukuman terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki diikat dengan takwa. Rezeki diikat dengan takwa. Yang pertama, rezeki diikat dengan ibadah. Sehingga di antara salah satu doa terbaik meminta rezeki adalah mengawali dengan firman Allah, Ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Dari mana kalimat ini kita ambil? Diambil dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka doa yang terbaik untuk meminta rezeki, Ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Ulang kalimat ini berkali-kali. Kemudian ikhwatul Islam, rezeki diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Nanti bagi yang ibu-ibu bisa dilihat di layarnya halaman 133, yaitu rezeki diikat dengan takwa. Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq. At-Talaq itu artinya wanita yang diceraikan. Karena biasanya perceraian itu salah satunya wanita yang mereka pikirkan siapa yang akan memberikan nafkah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga. Apalagi yang sudah punya anak ditinggalkan oleh suaminya. Maka Allah sebutkan ayat ini dalam keadaan terberat yang dihadapi oleh seorang wanita. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar. Ayat ini bercerita dalam surah At-Talaq. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka. Dan betapa banyak kejadian demikian ikhwatul Islam. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang tidak disangka dan tidak diduga. Kemudian yang ketiga, secara ringkas saja, rezeki itu diikat dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti bisa kita baca, kita lihat di halaman ini untuk ibu-ibu ya 193, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Hasbuh itu artinya cukup Allah yang akan menjamin hidupnya. Itu makna hasbuh. Makanya di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat menyandarkan diri kepada Allah. Itu adalah kalimat yang paling Allah suka. Dulu pernah salah satu cerita ya. Allah pernah menciptakan Arsy. Arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Bagaimana besar Arsy? Contoh analogi sederhana disebutkan oleh Nabi. Ada Arsy, ada kursi, ada bumi. Bumi dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Perbandingan antara kursi dengan bumi ibarat koin. Koin ini dilemparkan ke padang Sahara, padang yang begitu luas. Koin yang kecil itu ibarat bumi. Dan padang yang begitu luas itu adalah kursi. Itu baru perbandingan antara kursi dengan bumi. Taib, sekarang antara kursi dengan Arsy. Arsy itu ikhwatul Islam ibarat koin yang juga dilemparkan ke padang pasir yang begitu luas. Koin itu adalah kursi, Arsy itu adalah padang yang begitu luas. Kalau demikian bagaimana perbandingan antara Arsy dengan bumi? Satu titik pun tidak ada. Karena Arsy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Allah ciptakan makhluk langsung dengan tangannya 4. Adam, Arsy, surga Adan, Qalam. 4 makhluk ini khusus. Salah satunya Arsy. Allah ciptakan Arsy bukan berarti Allah perlu kepada Arsy. Allah ciptakan bumi bukan berarti Allah perlu kepada bumi. Allah ciptakan manusia bukan berarti Allah perlu kepada manusia. Allah ciptakan terserah Allah. Dan kita tidak boleh bertanya tentang urusan Allah. Allah mau ciptakan ini, Allah mau jadikan ini, Allah mau buat ini. Itu urusan Allah. Urusan kita beribadah kepada Allah. Selesai. Dan kita selalu contohkan misalnya. Ini terkhusus bagi kita yang suka bertanya. Contoh misalnya kita punya di rumah pembantu. Ibu-ibu misalnya punya pembantu di rumah. Wahai fulanah, tolong bersihkan rumah. Atau tolong bersihkan piring, cuci piring. Kemudian pembantu itu bertanya, wahai ibu, kenapa harus saya cuci piring? Kira-kira kalau ada pembantu seperti ini kita apakan ibu-ibu? Tolong bersihkan kamar. Dia pun bertanya, kenapa saya bersihkan kamar? Kira-kira kita apakan? Nah, apa jawabannya ibu-ibu? Kita pukul atau kita cubit? Setiap kita suruh dia bertanya. Setiap kita suruh dia bertanya. Minimal jawaban kita adalah, kamu di sini kerja, bukan bertanya. Iya atau tidak? Bagaimana kalau kita yang selalu bertanya, ya Allah kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa subuh tidak 1 rakaat? Kenapa sholat subuh tidak jam 8? Kenapa maghrib tidak misalnya 5 rakaat? Kira-kira mau tidak dipecat menjadi hamba Allah? Itu harus kita tahu. Allah ciptakan, Allah perintahkan kita melakukan ini, meninggalkan ini, bukan urusan kita. Makanya kaidah dalam agama disebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalian wahai hamba tak berhak bertanya kepada Allah apa yang Allah lakukan. Tapi kalian yang ditanya, kalian buat atau tidak? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Pertanyaannya kalian sholat subuh atau tidak? Kenapa harus kami sebagai seorang istri harus patuh kepada suami? Kenapa suami tak patuh kepada istri? Pertanyaannya kalian buat atau tidak? Itu saja pertanyaannya.
Tapi ikhwatul Islam, salah satunya makhluk Allah Arash. Jadi, kenapa Allah ciptakan Arash? Kenapa Allah bersemayam di atas Arash? Jadi orang yang bertanya seperti ini kita apakan? Sama yang kayak tadi. Mau dipecat jadi hamba Allah. Makanya kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Mau ciptakan Arash, urusan Allah. Allah mau ciptakan bumi kecil, urusan Allah. Semua kembali kepada Allah. Kewajiban kita percaya, selesai. Paham sampai di sini? Baik, itu kaidah yang membuat hati kita tenang. Karena biasanya orang yang banyak bertanya, orang yang banyak berbicara, banyak berbuat atau sedikit berbuat? Kita tahu jawabannya sedikit. Biasanya orang yang diam-diam itu berbuat ya. Dia diam tapi pekerjaannya lanjut. Tapi banyak bertanya, kerja tak selesai. Makanya biasanya siapa yang paling banyak bertanya? Mana yang paling banyak bertanya, istri atau suami? Kira-kira pekerjaan istri selesai atau tak selesai? Selesai ya, alhamdulillah. Berarti keluar dari konteks ya. Baik, barakallahu fikum. Karena memang itu kaidah umum. Tapi kalau untuk istri, alhamdulillah semua di sini tidak demikian ya. Tidak ada yang mengaku soalnya. Baik, terlepas daripada itu semua, Allah ciptakan Arash. Besar sangat ikhwatul Islam. Tak terbayangkan. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang memikul Arash. Allah tak perlu, malaikat Arash itu tak perlu dipikul. Tapi Allah mau buat ini, Allah buat itu, terserah Allah. Salah satu yang Allah ciptakan adalah malaikat memikul Arash. Jumlah mereka 8 orang. Kenapa 8 orang jumlahnya? Kenapa 8 orang jumlahnya? Jangan tanya. Kan baru tadi kita jelaskan. Mau 8, mau 9, mau 10, urusan Allah. Urusan kita percaya atau tidak. Paham sampai di sini? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat itu kita tahu. Salah satu malaikat itu di antara bagaimana besar makhluk. Di antara malaikat yang paling besar itu ikhwatul Islam, malaikat Israfil, malaikat memikul Arash. Antara daun telinga dan bahunya adalah perjalanan selama 70.000 tahun. Itu baru antara telinga dengan bahu. Macam mana antara kepala sampai kaki? Besar. Makhluk Allah, Allahu Akbar. Kalau demikian makhluk Allah, bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika malaikat ini diciptakan, malaikat ini bertanya, ya Allah, padahal mereka besar, bagaimana kami akan memikul Arash? Bagaimana? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu yang harus diucapkan. Ucapkanlah kalimat yang menyandarkan diri kepada Allah. Apa ucapan yang menyandarkan diri kepada Allah? La haula wa la quwwata. Siapa yang tahu arti la haula? Salah. Siapa yang tahu arti la haula? Kalau tidak tahu, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Siapa tahu arti la haula? Baik, karena tidak ada yang tahu, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Barakallahu fikum kepada ibu-ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini yang kita sampaikan semuanya baru muqaddimah, belum lagi intinya. Baik, intinya disambung pada lain waktu insyaallah taala. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nanti cari apa makna la haula. Kalau sampai dapat artinya, kirim kepada panitia. La haula. Haula. Baik. Mungkin pertanyaan melalui WhatsApp. Kalau yang ingin bertanya secara langsung juga tidak menjadi masalah. Kami persilahkan barakallahu fikum karena waktu kita sampai jam 11.30 ya. Jazakumullahu khairan. Baik, kami persilahkan. Baik, bismillah. Kita bacakan beberapa soalan yang masuk. Soalan langsung diantarkan ke ini ya.
Afwan Ustaz, di luar tema Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita tidak sengaja pipis di trotoar jalan di tanah haram, tidak sengaja kebelet kali bekas pipis itu lupa untuk menyiramnya, rupanya siangnya orang melakukan sholat berjamaah sampai di sana. Apakah kita berdosa? Bagaimana kalau kita sholat tidak masih bernajis? Ibadah apa yang harus kita lakukan untuk menebus dosa ini Ustaz? Dan apa semua ibadah yang kita lakukan selama di tanah haram hangus? Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Pertanyaannya sedikit di luar tema, mungkin ini pengalaman ya. Jadi pernah kita mungkin ada najis di pakaian atau najis di tanah haram, misalnya buang air kecil, kadang karena keadaan atau anak kita. Kemudian tiba-tiba kita tidak membersihkan daerah tersebut. Kemudian kita melihat ada orang yang sholat. Orang yang sholat di sana tentunya sah sholatnya. Apakah kita berdosa? Tentu kita tidak akan berdosa kalau karena keadaan. Apalagi di tanah haram, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk mengelakkannya. Karena kekhususan di tanah haram itu, makanya bagi mereka yang pergi ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, ada salah satu surat, namanya surat haji. Dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Di antara salah satu isinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid." Barang siapa yang ingin, Allah tidak menghukum orang yang berbuat maksiat di tanah haram atau orang yang berbuat zalim. Tapi Allah menghukum orang yang baru ingin berbuat zalim. Itu perbedaannya. Kalau di tanah halal, Allah baru menghukum seseorang ketika ia sudah melakukan kezaliman. Tapi kalau di tanah halal, di tanah haram, Allah akan menghukum kalau dia sudah ingin berbuat zalim. Belum lagi berbuat zalim, tapi sudah ingin, maka sudah mendapatkan hukumannya. Apalagi kalau dia sudah berbuat zalim. Itu perbedaan antara tanah haram dengan tanah halal. Kalau itu sengaja dia buat. Tapi kalau tidak disengaja, seperti misalnya ini, kemudian dia tidak sengaja dan orang sholat di atasnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketidaksengajaan itu tidak akan membuat kita berdosa. Maka Allah mengatakan dalam ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ayat ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk kaum muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami dosa sesuatu yang kami tidak tahu, yang kami lupa. Lupa, misalnya lupa salat, lupa puasa, lupa sedekah. Kita tidak akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lupa. Yang diberikan dosa itu kalau selalu lupa. Jadi dua hal yang berbeda. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Atau kami tersalah. Tersalah itu kita tahu hukumnya, tapi kita tidak boleh buat. Contoh pertanyaan ini, maka tentu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Maka perbanyaklah berdoa. Karena harus kita tahu ya, kesalahan itu bisa jadi kepada Allah. Kesalahan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan tidak ada ibadah yang terbaik untuk menghilangkan kemarahan dari Allah kecuali sedekah secara sembunyi. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya orang yang bersedekah secara sembunyi akan menghilangkan kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara salah satu yang harus dilakukan oleh yang bertanya adalah bersedekah secara tersembunyi-sembunyi. Baik untuk orang yang di sana atau untuk kita di sini, semuanya lakukanlah, tidak ada menjadi masalah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, nasihat untuk seorang istri yang harus bekerja menjadi nakes karena harus merawat dan mendampingi suami yang sakit dan sudah mencari pekerjaan namun qaddarullah belum rezekinya. Tapi ikhwatul Islam, kita harus tahu masalah rumah tangga itu dilihat bukan dikala mereka senang, dikala mereka sukses, dikala mereka banyak rezeki, akan tetapi dilihat dikala mereka berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Karena yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, pernikahan itu adalah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu yang bisa mendatangkan rezeki adalah pernikahan itu sendiri. Makanya fatwa-fatwa para sahabat menyebutkan iltamisul ghina afiz zawaj. Carilah kekayaan oleh kalian dalam pernikahan. Maknanya orang yang menikah itu adalah orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezeki yang Allah berikan kepada orang yang sudah menikah? Orang yang sudah menikah diberikan kepadanya rezeki menjaga diri. Karena yang bisa paling banyak menyebabkan masuk neraka itu ada dua. Yang pertama antara jenggot dan kumis. Dan yang kedua antara dua paha. Dua benda inilah yang paling banyak mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Yang pertama antara jenggotnya, yaitu mulut.
Yang kedua antara paha, kemaluan. Ketika mereka sudah menikah, separuh dia sudah jaga, tinggal separuh yang lain. Nah, makanya ketika kita memiliki masalah dan musibah, ketika dihadapi oleh masa-masa yang tidak ringan, maka di saat itulah seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Ada salah satu, semoga nanti bisa kita bahas ya. Ada salah satu kitab judulnya Surat Cinta dalam Musibah. Surat Cinta dalam Musibah. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah kita membahas tentang kitab ini. Isinya, seseorang akan mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah dikala ia sedang mendapatkan musibah. Makanya dikala kita sakit, pasti doanya menangis. Tapi dikala sehat, kita tidak berdoa kepada Allah. Dikala kita sedang dalam masalah rezeki, maka doa kita akan betul-betul merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala kita diberikan kelancaran rezeki, kita tidak lagi minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat lagi daripada itu, ketahuilah, di antara ibadah yang terindah yang tidak disadari oleh seorang hamba ketika ia sedang menunggu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Misalnya kita berdoa, ya Allah berikan kelapangan, berikan rezeki, lancarkan urusan dan usaha. Kemudian secara zahir, usahanya belum dilancarkan. Maka dia sedang menunggu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selama itu pula dia dihitung sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah, hati akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling banyak masuk surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Kenapa orang miskin? Dia mau sekolahkan anaknya tak bisa, mau makan di restoran tak bisa, mau beli mobil, mau beli sepeda motor tak bisa, mau buat apa-apa pun tak bisa. Sehingga hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau kaya mau miskin, kalau hati kita tergantung kepada Allah, maka itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Makanya Sayyidul Istighfar itu adalah kunci kebahagiaan bagi seorang muslim. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Mengaku, mengadu, curhat, bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Silahkan. Jadi begini Ustadz, di dalam rumah tangga itu apakah benar ada kaitannya dengan seorang suami yang zalim dengan istri itu akan dipersulit rezekinya, ataukah dengan suami yang semakin baik akhlaknya dengan istri itu akan dimudahkan rezekinya? Apakah itu benar Ustadz? Baik, ikhwatul Islam, apakah seorang suami yang zalim kepada istrinya rezekinya akan dipersulit, dan seorang suami yang baik kepada suaminya rezekinya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawaban seperti ini ikhwatul Islam agak sedikit sulit bagi kita untuk menjawabnya ya, karena ini urusan rumah tangga. Tapi yang terpenting, karena kalau seandainya ada seorang suami yang zalim kepada istrinya, maka tentu istrinya juga akan membalas. Dan di antara bentuk balasannya didoakan keburukan. Ya Allah, misalnya kami pernah melihat ya, ada seorang istri yang selalu mendoakan suaminya cepatlah dia sakit. Ada di antara ibu-ibu yang mendoakan suaminya sakit? Ada. Allahu Akbar. Ada ya? Kenapa? Karena suaminya zalim. Dan dalam satu sifat itu betul. Makanya tadi kita menyebutkan kita harus ingat, suami bekerja, istri bekerja atau tidak? Istri bekerja. Apa kerja istri? Berdoa. Kalau suaminya zalim, kira-kira apa doa istrinya? Jadi kita harus ingat ya, seorang suami, dikala mereka bekerja, kelancaran kerja mereka itu bisa jadi ada tangan yang mengadu kepada Allah di rumah. Nah, tangan yang mengadu kepada Allah di rumah ini tidak lagi terangkat, atau doanya lain, maka bisa jadi itu adalah penyebab. Dan kita harus ingat, zalim itu adalah rezeki yang sudah dicabut. Sebelum dicabut harta, kezaliman antara pasangan itu adalah rezeki yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mana yang akan tenang dikala dia bekerja sedangkan dia zalim? Kemudian istri mana yang mau mendoakan suaminya kalau suaminya zalim? Makanya ikhwatul Islam, urusan rumah tangga tentu urusan rumah tangga pernah kita bercerita, semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi dulu masalah rumah tangga itu perkara yang mesti terjadi.
Masalah rumah tangga, makanya masalah dalam rumah tangga itu bukan masalah. Yang ada masalah itu adalah mereka yang tidak punya masalah. Bisa dipahami? Masalah rumah tangga bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak punya masalah. Karena siapapun yang tidak punya masalah berarti mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka yang tidak punya masalah, mereka berada dalam masalah. Dan siapapun yang punya masalah berarti mereka tidak ada masalah. Paham ya? Bahkan kadang-kadang dikala terjadi permasalahan di antara pasangan suami dan istri. Ketika terjadi permasalahan di antara suami dan istri, kemudian tiba-tiba mereka kembali akur. Kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Makanya ibu-ibu kalau ingin bahagia buat masalah. Kan biasanya setelah berdamai, kita akan pergi belanja. Kita pergi ke toko emas, ya kan ibu-ibu? Makanya buat masalah dulu. Jadi nanti kita, makanya ikhwatul Islam, masalah itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kita tidak ditolong oleh Allah dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita contohkan bagaimana putri Nabi SAW, wanita yang paling berharga, wanita yang paling sempurna, wanita yang paling menjadi pemimpin surga, Fatimah. Jadi Fatimah ini Bapak Ibu, pernah ada masalah dengan Ali bin Abi Thalib suaminya. Padahal mereka adalah keluarga yang paling bahagia. Tiba-tiba Nabi masuk. Ini kaedah yang harus kita ketahui. Tiba-tiba suami Nabi masuk. Nabi melihat tidak ada Ali di dalam rumah. Maka Nabi bertanya, wahai putriku, aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Maknanya mana suamimu Ali? Apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Wahai ayahanda, aku dengan dia ada masalah. Coba kita lihat. Ketika Nabi mendengarkan kalimat ini, Nabi tidak lagi bertanya apa masalahnya. Karena kalau Nabi bertanya, bisa jadi Nabi akan benci kepada menantunya. Fatimah juga tidak menceritakan masalahnya. Karena kalau diceritakan bisa jadi lebih berbahaya. Ketika Fatimah mengatakan, baini wa bainahu syai', aku dan dia ada masalah. Selesai. Nabi langsung keluar. Karena nanti kalau Nabi berada di rumah Fatimah, bisa jadi masalahnya terbongkar. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi keluar ingin menyelesaikan mencari cara. Kemudian di saat itulah Nabi perintahkan salah seorang sahabat cari Ali di mana dia berada. Dicari, ternyata Ali sedang berada dalam masjid. Coba kita lihat, mereka menyelesaikan masalahnya dikala mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah yang terbesar dalam keluarga adalah ketika kita tidak mau kembali kepada Allah. Seorang istri yang terzalimi kembali kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana hidayah, taufik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah mendengarkan cerita fakta, salah seorang ulama yang ada di Madinah, pernah ada orang tuanya datang kepada ulama ini. Wahai Syekh, saya punya menantu, dia orang terpandang. Saya punya menantu laki-laki yang sering memukul anak saya. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya kalau putrinya dizalimi? Orang tua mana? Kemudian Syekh ini mengatakan, aku bisa menolong masalahmu. Tapi masalah itu hanya selesai dalam 1 hari, 2 hari. Kemudian kembali lagi. Karena kadang-kadang seorang suami yang zalim, kemudian diberikan nasihat oleh orang lain, bisa jadi dia sadar 1 hari, 2 hari. Kemudian, maka Syekh ini kembali mengatakan, menawarkan, aku akan berikan kepadamu solusi. Datanglah kamu kepada Allah. Minta kepada Allah, pergilah umrah. Datang ke rumah Allah. Ini kata Syekh yang tadi menjawabnya. Kemudian orang tua ini dia pergi, datang, beribadah, memohon, melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia berdoa. Setelah ia berdoa kepada Allah betul-betul menangis untuk membantu putrinya yang terzalimi. Maka di saat itulah baru saja pulang dari melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba resepsionis bagian hotel memanggilnya karena dulu tidak ada telepon. Kemudian dipanggil, wahai fulan, ada yang menelpon kamu lewat handphone yang di hotel tersebut. Kemudian sang orang tua mengatakan, siapa kira-kira yang menghubungi saya? Kemudian diangkat teleponnya, ternyata putrinya sedang menangis. Apa kata putrinya? Wahai ayahku, tadi suamiku datang menangis, minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Aku tidak akan menzalim lagi, aku tidak akan melakukan kekerasan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang merubah hatinya, mudah bagi Allah. Kalau kita ikut campur tidak akan selesai. Makanya kenapa dalam masalah rumah tangga jangan jadikan orang ketiga. Jangan jadikan orang yang ketiga itu adalah Allah.
Itu kaidah. Kalau kita masukkan manusia, bisa jadi selesai, tapi 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu kembali lagi. Makanya itu harus diingat ya. Nah, kita lihat Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali sedang tidur di masjid, mengadu kepada Allah. Kemudian duduk di masjid, kemudian tertidur. Ketika tertidur, maka pasir menempel di pipinya, di badannya. Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak menerima panggilan yang terindah, yang paling aku sukai, kecuali Abu Turab. Dari mana kalimat ini berasal? Dari masalah antara Ali dan Fatimah. Kemudian Ali bangun. Ketika Ali bangun, dinampak Rasulullah SAW. Setelah dia melihat Nabi, tanpa bercerita, dia masuk ke rumah, bertemu dengan istrinya Fatimah. Selesai masalah. Masalah tidak keluar. Kemudian selesai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali akur. Maka itulah yang harus diketahui dalam masalah keluarga. Jadi masalah keluarga, siapapun yang punya masalah, ketahuilah itu bukan masalah selama Allah membantu dan selama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki apakah dipersulit? Karena kita harus tahu, ini kaidah dalam keluarga. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Kenapa seorang suami, seorang istri berbuat baik kepada suaminya? Ibu-ibu siapa yang bisa jawab? Ini kaidah yang harus diketahui. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya, kenapa? Karena suaminya berbuat baik pula. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya karena beribadah kepada Allah. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya, beribadah kepada Allah. Artinya kalau sekiranya kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan keburukan, mereka tetap berbuat baik atau membalas keburukan? Tetap berbuat baik, karena mereka berbuat baik untuk beribadah kepada Allah. Kalau juga suaminya tidak mau berubah, apa solusinya? Berdoa minta suami baru. Belum tentu dapat suami yang lebih baik. Maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berdoa, ya Allah persulitlah rezeki suamiku. Jangan pernah keluar kalimat-kalimat yang bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami lanjutkan. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Ustadz, apakah kita berdosa jika kita berdoa, jika kita tidak lagi berdoa kepada Allah untuk diminta diubah keadaan, tapi kita memintanya sekarang itu seperti tambahkan kesabaran, tolong berikan jalan keluar, tolong temani ya Allah, seperti itu Ustadz. Apakah kita berdosa jika kita tidak lagi berdoa untuk diminta diubah keadaan, begitu Ustadz? Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebenarnya yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, harus kita tahu. Ini poin ya. Kadang-kadang yang membuat kita celaka dalam hidup bukan orang lain, tapi karena doa yang salah. Doa itu sangat memberikan pengaruh. Nah, doa yang terbaik berasal dari mana? Berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Sedangkan kita berdoa dengan apa biasanya? Dengan perasaan. Perasaan terkhusus ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu berdoa dengan perasaan. Perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Ini jujur saja ya. Perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Salah. Kalau kita tahu perasaan kita banyak salah. Dan memang itu. Innan nafsala ammaratun bisu. Perasaan kita itu lebih banyak keburukannya. Makanya doa yang terbaik itu doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Nah, di antara doa yang terbaik, jadi dulu baginda Rasulullah SAW pernah ada hajat kepada Ibunda Aisyah. Tiba-tiba pada waktu itu Ibunda Aisyah lagi berdoa. Nabi tunggu lama Ibunda Aisyah berdoa. Kemudian setelah Ibunda Aisyah berdoa, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kamu banyak atau lama berdoa? Maka Nabi mengatakan, alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah kamu berdoa dengan kalimat ini. Maka kalimat ini khusus untuk ibu-ibu wajib dihafalkan. Karena kalau tidak maka mereka akan berdoa dengan perasaan. Ya Allah seperti ini berubah keadaan, berikan kesabaran. Bukan seperti itu kita berdoa, itu pasrah namanya. Dan kita tidak akan sanggup
Maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah. Apa doanya? Catat baik-baik, hafalkan. Mungkin sebagian kita sudah hafal. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang sekarang yang akan datang. Coba bayangkan doanya. Semua kebaikan. Karena kebaikan itu bisa jadi kita tahu, bisa jadi kita tidak tahu. Dan yang tahu semua kebaikan adalah Allah. Jadi jangan pernah sabarkan aku, jangan rubah, jangan seperti itu doanya. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang aku tahu, yang aku tidak tahu, sekarang atau aku akan datang. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Aku bermohon kepadamu dari semua keburukan sekarang atau akan datang, yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Kemudian Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah Nabi minta. Kalau kita hitung kebaikan tak sanggup. Tapi kita menyebutkan semua kebaikan yang pernah Nabi minta, kami juga minta. Wa a'udzubika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang Nabi pernah berlindung. Keburukan itu kalau kita hitung kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana Nabi berlindung, seolah-olah kita mengatakan semua perlindungan yang Nabi berlindung kepada Allah, kami juga berlindung. Kemudian Allahumma inna nas'alukal jannah, kami meminta surga, sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dari amalan perbuatan. Kami meminta, bermohon agar dijauhkan dari api neraka, dari perbuatan dan amalan. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, kami ingin setiap takdir dan ketentuan yang Engkau tentukan untuk kami yang terbaik. Inilah doa jawami'ul kalim yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Karena biasanya perempuan itu panjang doanya, tapi maknanya setengah saja. Maka Nabi SAW ajarkan, ya Aisyah alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah kamu, alaiki itu artinya wajib, hukum asalnya mesti kamu baca. Maka hafalkan doa ini. Ada yang sudah hafal ibu-ibu? Belum? Terus kapan kira-kira kita bisa hafal? 1 bulan ya? 1 bulan bisa hafal? Bisa? Janji? Tapi nanti untuk grup ibu-ibu, bisa dibuatkan doa ini karena ini doa penting. Semua kaum muslimin yang berdoa tanpa doa ini seolah-olah mereka belum berdoa. Bukan untuk ibu-ibu saja, untuk kita lelaki juga demikian keadaannya. Tapi yang terpenting untuk ibu-ibu. Tapi nanti kita ulang 1 kali lagi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasyarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Itu adalah doa semua kebaikan dunia akhirat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk membacanya. Taib. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Tapi kita bacakan dulu. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang tua yang mengungkit kebaikan kepada anaknya seperti mengatakan sudah untung kamu dulu kami sekolahkan. Taib ikhwatul Islam. Ada sebuah kaidah yang harus diketahui. Bakhil. Kira-kira siapa orang yang paling bakhil? Orang yang paling bakhil adalah orang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu adalah orang yang paling bakhil. Bisa dipahami? Orang yang paling bakhil itu bukan orang yang tidak memberi. Orang yang bakhil itu adalah orang yang memberi, tapi ia kembali mengungkit pemberiannya. Maka itu disebut dengan bakhil. Makanya orang tua dikala mereka menyekolahkan anaknya, apa tujuannya? Jangan pernah berkeinginan, wahai anakku, kami sekolahkan kami rawat kamu, supaya nanti kamu merawat kami. Jangan. Sama kaedahnya tadi. Kenapa seorang suami berbuat baik kepada istrinya? Kenapa istri berbuat baik kepada suaminya? Apa tujuannya? Untuk beribadah. Kenapa orang tua berbuat baik kepada anaknya? Ketika mereka mendapatkan kebaikan anak, alhamdulillah. Ketika mereka tidak mendapatkan kebaikan anak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kaidah dalam hidup. Berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan kebaikan balasan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapatkan balasannya
alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi ada yang menjawab, la haula itu artinya tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Tapi jawabannya masih salah. Jadi jawabannya masih salah ya. Jadi hadiahnya belum didapatkan. Taib. Ada lagi yang ibu-ibu? Ya, izin Ustaz mau tanya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pertama saya ingin menyampaikan 2 fakta dulu terkait dengan kondisi Indonesia dan Riau khususnya. Pertama, Indonesia adalah negara terbesar Muslim di dunia. Yang kedua, kenyataan hari ini di Depak itu perceraian tingkat tertinggi mulai terakhir 2006 ini meningkat tajam. Itu 2 fakta. Pertanyaannya, bagaimana saya kasih fakta yang ketiga dulu. Fakta terkait dengan adanya sahabat, keluarga, dan orang terdekat saya yang mengalami perceraian. Jadi pertanyaan begini Ustaz, saya masuk ke pertanyaan. Apakah hukumnya dan balasannya bagi laki-laki yang tidak mau menceraikan istrinya, tapi mereka meninggalkan rumah istrinya tanpa memberikan kewajibannya lahir dan batin gitu kan, dan mereka menganggap itu sesuatu yang tidak tidak wajib mereka lakukan. Padahal kita tahu kondisi hari ini perempuan-perempuan banyak bekerja di luar rumah dipaksa ataupun kesadaran sendiri tanpa adanya rangkulan dari suami-suami yang katanya Islam terbanyak di dunia ini. Saya tidak menyalahkan laki-laki atau saya terlalu feminisme, enggak. Tapi kesadaran laki-laki hari ini terhadap tanggung jawab menafkahi itu kurang Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Inti daripada pertanyaan itu, betapa banyak lelaki yang kurang sadar terhadap tanggung jawab kepada keluarga, anak dan istri. Ikhwatul Islam, ketahuilah masalah ini tidak ada solusi yang terbaik kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mengatakan seorang suami kurang bertanggung jawab karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena pasal masalahnya itu adalah pernikahan. Kenapa menikah? Kenapa mereka menikah? Kemudian kenapa banyak lelaki yang tidak bertanggung jawab? Hukum asalnya itu adalah karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa menghukum secara umum kenapa banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita ingin, makanya seorang suami atau seorang istri ketika mereka mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, maka solusi yang tadi kita tawarkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya juga tidak, maka tidak ada masalah seorang suami atau seorang istri mengajukan khulu'. Daripada kita menceritakan keburukan. Misalnya kalau kita tidak tahan kepada suami, tidak bertanggung jawab, tidak buat ini, tidak buat itu, tidak ada masalah. Karena agama sudah mengatur semuanya. Dan di antara salah satunya adalah khulu'. Khulu' itu artinya adalah ketika seorang istri minta berpisah kepada suaminya, minta berpisah. Itu disebut dengan khulu'. Kalau sekiranya itu ada kebenaran dalam agama, seperti seorang suami tidak bertanggung jawab, dia pergi kemana-mana, tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir, zahir, batin, maka mereka boleh mengajukan kepada pengadilan atau istilahnya disebut dengan khulu'. Artinya kalau kita demikian keadaannya, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Dan yang harus kita ingat, kesalahan itu kadang-kadang muncul dari kita sendiri. Makanya seorang muslim dikala mereka mendapatkan masalah musibah, yang pertama kali mereka harus lakukan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Seorang istri ketika mendapatkan suami mungkin tidak bertanggung jawab, jangan langsung menyalahkan suami. Saya tidak membela suami. Begitu juga seorang suami ketika mendapatkan istri yang tidak baik, maka jangan pernah menyalahkan istri, salahkan diri dulu. Bukankah tadi telah kita mengajarkan sayyidul istighfar? Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah ini Bapak Ibu, kalau kita tahu maknanya, dari situ akan berubah semua masalah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan siapapun yang ada masalah seberat apapun masalahnya, kalau mereka selalu mengucapkan hari-harinya la haula wala quwata illa billah, dimudahkan oleh Allah. Bahkan itu adalah di antara pembuka pintu rezeki. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, siapapun yang mengucapkan minimal 40 kali kalimat la haula wala quwata illa billah, maka pintu fakir akan dihilangkan dalam hidupnya. Masalahnya kita tidak tahu makna la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Misalnya seorang suami
mendapatkan istri. Contoh, pernah dulu ikhwatul Islam. Karena kadang-kadang musibah itu tanda Allah cinta. Allah ingin memberikan yang terbaik, hadiah terbaik. Dulu ada seorang suami. Dia seorang ulama. Tapi istrinya sesuatu yang betul-betul mulutnya tajam. Marah kepada suaminya. Kemudian tidak menghargai suaminya. Kemudian ikhwatul Islam. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah balas seorang suami ini dengan mendapatkan anak yang berbakti yang tidak pernah ada duanya di dunia, di zamannya. Sehingga semua orang yang datang ke rumahnya takjub dengan bakti anak kepada ayahnya. Semua orang bertanya, "Wahai fulan, kenapa anakmu bisa berbakti? Kenapa anakmu seperti ini?" Apa jawaban orang tersebut atau ulama tersebut? "Sabartu ala ummihi 20 sanah." Aku bersabar terhadap ibunya 20 tahun lamanya. Maknanya ikhwatul Islam, seorang suami ini, jadi istrinya itu dia selalu memberikan tanggapan buruk. Pernah suatu ketika suaminya ini mengatakan, "Wahai istriku, coba sesekali engkau melihat di dalam masjid. Bagaimana orang menghormati diriku." Maka sang istri ini pergi ke masjid melihat suaminya berceramah, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Kemudian sang istri masuk ke masjid melihat orang semuanya tertunduk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Ketika pulang ke rumah, apa kata sang suami? "Bagaimana tanggapanmu?" Apa jawaban istri? "Aku melihat di masjid semua orang khusyuk. Kecuali kamu tidak khusyuk." Kan suaminya berbicara kan? Semua yang ada di masjid khusyuk kecuali kamu. Tanggapan buruk. Karena kalau sudah mulai menilai dari sisi negatif, semuanya akan negatif, tidak ada yang baik. Pada akhirnya qadarullah, sang istri meninggal. Tapi nanti kalau ada suami yang istrinya perangainya buruk, jangan doakan meninggal ya. Begitu juga dengan sang istri, kalau ada perangai suaminya buruk, jangan doakan meninggal. Tapi dikala istrinya meninggal, Allah ganti semua kesabaran yang ia dapatkan dengan seorang anak yang bisa jadi seorang ibu yang sabar. Allah ganti dengan keturunan yang terbaik. Allah ganti dengan yang lain. Makanya ikhwatul Islam, dikala ada masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu kaidah pertama. Suami saya buruk, orang ini buruk, anak saya buruk, jahat. Salahkan diri dulu. Ya Allah, aku abu'u laka bi ni'matika alaihi wa abu'u bi dzambi. Abu'u bi dzambi. Maka disebut Sayyidul Istighfar. Seorang suami punya istri yang berkelakuan buruk, salahkan dulu dirinya. Mungkin saya yang salah. Seorang istri yang memiliki suami yang mungkin kurang baik, mungkin karena kesalahan saya. Kalau seperti itu kita berpikir ikhwatul Islam, maka kita akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, suami saya seperti ini mungkin karena kekurangan yang ada pada diri saya. Mungkin karena ini, kembalikan dia kepada kebenaran. Berikan kepada kami kemudahan. Bukankah itu di antara yang terbaik? Sehingga kita tidak sibuk menyalahkan orang lain. Karena kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Mungkin dengan suami, kalau kita cerai pun dapat suami yang baru, masalah mungkin lain lagi. Karena masalah itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Makanya kita harus ingat ikhwatul Islam, masalah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak menyalahkan siapapun, mau penelitian ini, penelitian itu, seorang muslim mereka harus menyalahkan dirinya sendiri agar mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dari pertanyaan secara langsung mungkin kita tutup dulu ya. Kita baca beberapa pertanyaan ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya royal dengan keluarganya tapi kikir dengan keluarga istrinya? Tapi ikhwatul Islam, ini kaidah, jangan marah, jangan marah. Kami mohon maaf karena pertanyaannya sudah dimulai, maka kami juga akan memulai menjawabnya. Apa hukumnya suami loyal kepada keluarganya dan kikir kepada keluarga istrinya? Tentu kita bertanya, apakah keluarga istri tanggung jawab suami? Ibu-ibu jawab, apakah keluarga istri tanggung jawab suami? Artinya kalau ia tidak memberi, apakah dia zalim? Taib, apakah sang ibu, mertua kita tanggung jawab suami? Apakah saudara dia adalah tanggung jawab suami? Iya atau tidak? Kadang iya, kadang tidak. Bisa dipahami? Berarti ini secara tanggung jawab ya. Artinya jangan kita menyalahkan. Kalau kita tahu jawabannya, kenapa kita salahkan suami? Selama ia menyelesaikan tanggung jawab. Seorang lelaki itu banyak tanggung jawabnya, wahai ibu-ibu. Tanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab kepada anak-anaknya. Tanggung jawab kepada orang tuanya. Makanya kalau ada gaji suami, kalau diambil semuanya, bagaimana nanti dia dengan tanggung jawab yang lain?
Makanya hukum asalnya seorang suami itu tidak boleh memberikan semua gaji kepada istri. Itu hukum asal. Kenapa? Karena dia masih punya ibu. Karena keluarga tidak akan bahagia tanpa keridhaan orang tua. Biasanya masalah yang paling besar itu antara mertua dengan istri. Mertua mengatakan dia mengambil anakku. Sang istri mengatakan dia mengambil suamiku. Jadi siapa yang betul antara mertua dengan istri? Mana yang betul? Mertua atau istri? Mana yang betul? Ibu-ibu apa jawabannya? Mana yang betul, mertua atau istri? Keduanya betul. Suami saja yang salah. Karena suami itu hanya dua. Yang pertama salah, yang kedua disalahkan. Tidak ada yang ketiga. Artinya ikhwatul Islam, selama dia bertanggung jawab kepada istri, kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat baik kepada keluarga istri, ini keluarga itu bisa jadi saudara, saudari, kecuali kalau mertua ya. Kalau mertua itu akan menjadi mertua selama-lamanya. Maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana caranya. Bisa dipahami wahai para istri, artinya sesuatu yang bonus jangan kita ratapi. Selama tanggung jawab asas dikerjakan. Tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarga. Kalau miskin, dia juga bertanggung jawab. Tapi kepada keluarga istri, karena keluarga istri ini kan juga nanti ada yang lelaki. Mereka juga bertanggung jawab kepadanya. Walaupun secara hukum asal seorang suami pandai-pandai mengambil hati istri. Berbuat baik kepada semuanya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa harus memilih. Maka disitulah kita harus saling mengerti dan memahami. Selama tanggung jawab asal diselesaikan. Paham wahai ibu-ibu? Saya tidak menyalahkan siapapun. Karena memang fakta lelaki seperti itu. Tanggung jawab itu dia itu banyak. Lelaki ini banyak diamnya. Tapi kepalanya tidak pernah selesai berfikir. Itu merupakan di antara sifat lelaki. Kalau tidak percaya nanti silakan pulang tanya kepada suami sendiri. Baik ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Apakah tidak meminjamkan uang kepada saudara kondisi yang sedang sakit dengan tujuan ingin mengembangkan usahanya, dengan tujuan agar saudara tersebut tidak terbeban dengan hutang karena lagi sakit, apakah termasuk bakhil? Tapi ikhwatul Islam, kalau dia sakit untuk berobat jangan dijadikan untuk berusaha. Artinya jadikan untuk berobat. Jadi kalau tidak meminjamkan kepada orang yang sakit itu bisa jadi disebut dengan zalim. Makanya keluarga itu adalah yang pertama kali. Maka disebut dengan rahim. Setiap orang kita harus tahu mana rahimnya, mana orang lain. Rahim kita itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah ayah dan ibu. Yang kedua saudara ayah. Saudara ayah itu siapa namanya? Paman. Yang ketiga saudari ayah. Apa panggilannya? Bibi. Yang keempat saudara ibu. Apa panggilannya? Saudara ibu. Saudara ibu. Saudara. Paman saudara ayah. Saudara ibu. Mama itu bahasa Ocu. Saudara ibu. Saudara ibu. Hah? Om. Bahasa mana om itu? Ibu-ibu apa jawabannya? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Dan saya juga tidak tahu. Kemudian, karena bahasa Arabnya khal. Dia bukan paman, paman lain. Kemudian saudari ibu. Kemudian saudara kita dan saudari kita. Itulah rahim. Dan mereka lah orang yang paling berhak menerima kebaikan. Sebelum orang lain. Taib, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Terakhir. Bagaimana cara meninggalkan dan menjauhkan riba serta cara bertaubat? Ikhwatul Islam, ini di antara pertanyaan terakhir ya. Cara meninggalkan riba. Ya ditinggalkan, selesai. Cara meninggalkannya kita harus tahu. Yang pertama, orang tidak akan pernah kaya dengan riba. Kalaupun ia kaya, dia pasti akan mendapatkan ujung yang sia-sia. Makanya Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan orang-orang yang riba. Kalimat mahaqa itu artinya dihancurkan pelan-pelan. Rumah tangganya berantakan. Anaknya semrautan. Keluarganya tidak terurus. Itu makna mahaqa. Jadi yamhaqullahu riba.
Allah akan menghancurkan pelaku riba. Dihancurkan itu bukan sekaligus. Seperti mahakal kamar. Mahakal kamar itu rembulan. Dia hilang sedikit-sedikit. Pada ujungnya, pada akhirnya dia hilang secara total. Itu makna daripada kalimat mahaka. Artinya tidak akan bahagia orang yang riba. Sehingga kita harus tahu, yang pertama orang yang riba bermusuh dengan Allah. Siapa yang menang kalau bermusuh dengan Allah? Tidak ada yang menang. Yang kedua, dia akan dihancurkan hartanya, dihilangkan. Baik itu dengan penyakitnya atau dengan yang lainnya, dengan berantakan keluarganya, banyak. Kemudian di perkuburan, dia akan berenang di sungai darah. Sampai hari kiamat di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya, dia akan dibangkitkan seperti orang gila. Sehingga orang gila, biasanya diperhatikan semua di akhirat. Orang-orang yang ada di sana memperhatikan orang gila. Ternyata dia adalah pemakan riba. Artinya dia terkenal di akhirat, terkenal dengan kekejamannya. Kemudian yang kelima, dia akan diancam oleh Allah dengan api neraka. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, pelaku riba itu asal muasalnya adalah orang-orang Yahudi. Semua kita benci kepada orang Yahudi. Tapi banyak di antara kita yang tidak meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Karena waktu kita sudah jam 11.30. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.